Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Nah, kita akan melanjutkan obrolan kita. Tadi sempat membahas mengenai ini terfokusnya kepada ILM ya, Iklan Layanan Masyarakat. Nah, untuk judul film kali ini, Japrem atau Japetah Preman ini, saya pengen tahu persiapan yang dibutuhkan untuk memproduksi film ini tuh apa saja, Mas Andi? Aduh, kadang saya suka bingung ya kalau ditanya orang, Mas, di balik produksi iklan kita 1 minggu itu produksi film itu untuk konten itu 2, Mbak. Itu rutin? Rutin. Setiap minggu 2? Setiap minggu 2. Oke. 2 judul ya. Karena itu memang kebutuhan untuk konten ya. Dan karena itu sudah menjadi rutinitas, ketika saya ditanya, bukan cuma di program ini ya, mungkin ada temen yang nanya itu persiapannya bagaimana? Aku tuh bingung jawabnya, karena kita sudah terbiasa produksi jadi jalan-jalan aja gitu loh. Jadi kalau yang normatif dari reading skenario sih mesti ada ya, reading rehearsal kita tetap ada gitu kan, breakdown juga tetap ada. Cuman karena itu sudah terbiasa, akhirnya bisa dilakukan dengan cepat dan kita sudah nggak berasa lagi ya. Ini skenario baca sebentar selesai. Ini gitu kan ya. Kalau bagi Mas Andi, nah ini mungkin pemirsa di rumah kan pengen juga produksi sebuah karya nih. Nah pengen tahu ini ya persiapan yang dibutuhkan itu apa saja. Boleh dijelaskan inti-intinya saja mungkin. Oke, siap. Yang penting gini untuk teman-teman kreatif yang di luar sana ya Mbak. Siapkan dulu ide ceritanya. Ide cerita. Iya, ide cerita itu yang paling utama. Kemudian jangan terpaku sama alat lah, handphone juga bisa jadi. Sekarang udah canggih-canggih banget gitu. Mau cerita full HD, handphone lebih ada yang sudah 4K kan gitu kan. Kemudian editingnya, Pak saya nggak punya komputer, saya nggak punya laptop, di handphone pun ada gitu. Ada yang buat ngedit gitu. Jadi intinya ceritanya dulu disiapkan, kemudian coba diimajinasikan cerita itu gitu. Seorang sutradara kan harus bisa imajinasi dulu tuh dia. Nanti ceritanya bakal bagaimana, gambarnya dari mana, angle kameranya di mana, itu sutradara semua tuh gitu. Jadi nanti begitu mau ngambil gambar, sutradara sudah dari awal udah punya bayangan. Makanya di lapangan dia kelihatan pinter. Padahal di awal sudah memikirkan dulu, Mas kameranya dari sini, ini dari sini, ini dari sini, gitu. Kelihatannya pintar banget tuh kalau orang yang baru, wah keren banget nih sutradaranya. Padahal dari awal sudah mikir dulu kan gitu. Jadi itu yang paling utama, ide cerita, kemudian diimajinasikan. Ini simpelnya ya, jadi di akademik nggak ada gitu. Versi Mas Andi versi saya. Dari ide cerita, kemudian diimajinasikan. Tentunya dari ide cerita itu sudah menghasilkan skenario dulu, kemudian diimajinasikan sama sutradara, setelah itu dituangkan di produksi, selesai. Begitu. Berarti ide cerita imajinasikan dan dituangkan kepada produksi. Dan sebelum briefing juga memang sutradara harus menguasai itu semua dulu ya, sebelum dibagikan kepada tim-timnya. Nah ini Ibu Nina, apakah ada kendala yang dialami Bu selama produksi film Japrem ini? Alhamdulillah nggak ada Mbak. Sombong banget ini ya. Benar-benar nggak ada. Skenario udah aman semuanya. Aman semua. Itu atau harus terpaku sama skenario kah atau improve? Improve aja sih. Improve aja. Emang Mas Andi biasa kayak gitu ya Mas ya? Enggak sih, skenario tetap ada sih. Cuman saya tidak membatasi, misalnya ini Ibu Budi, saya nggak harus ini Ibu Budi kan. Gitu. Bisa dibahasakan sendiri. Dengan catatan tidak boleh keluar dari skenario. Gitu. Berarti nggak ada kendala Bu? Alhamdulillah. Aman. Kendalanya cuma satu, kalau kurang kopi. Iya betul. Itu kendala semua tim ya. Itu wajib Mbak. Sajennya. Sajen. Nah untuk editing nih Mas. Editingnya itu dari seluruh rangkaian ini membutuhkan waktu berapa lama? Untuk editing cepet ya, sekitar 3 harian. 3 harian? Iya. Itu di target atau enggak? Ya udah terbiasa target sih ya Mbak. Jadi semua editing, karena kan nanti kalau nggak ditarget kan semakin numpuk. Iya, jadi benar. kita kan editor tuh emang harus itu berpacu sama waktu, benar. Betul. Oke, untuk kameramen apakah ada kendala yang dialami selama proses produksi? Kameramen itu mesti ada. Apa? Ada kendala di tempatnya film juga. ini, di film Japrem. Ya, tempat lokasinya gitu, kayak lokasi rumahnya atau lokasi tempatnya untuk syuting gitu
ada, itu pasti ada. Pasti ada ya, tapi aman ya Mas, bisa dikendalikan Aman, ya. alhamdulillah. Biasanya apa kendala yang dialami? Itu lokasi yang dimaksud, lokasi apa yang biasanya menjadi kendala? Ya itu yang di sungai juga kita harus dari bawah untuk ngikuti si pemeran itu naik sepeda dari atas, kita dari bawah ngikuti Dari gitu loh. bawah sungai? Dari bawah sungai. Kita dari tengah sungai, Mbak. Dari tengah sungai itu, Mbak. Dari tengah sungai? Iya, betul. Itu Mas Betul. Rehan yang Ya, ambil gambar? ya. Enggak kena arus? Takut nggak ada buaya kayak gitu? Buaya. Masa sorry, buaya, aku masa sabut. buaya sama takut sama buaya. Padahal biasa ketemu buaya ya. Iya. Ketemu buaya. Iya. Tapi bisa Oh dikendalikan. bener ya. Tapi untuk film Japrem ini total produksi dari pra sampai pasca ini membutuhkan waktu berapa lama Mas Andi? Ya, jadi Japrem itu kan permintaan, bukan permintaan ya, karena kita memang mau salah satu agenda kita di KPK RI ya. Jadi di KPK RI kita kirim dua film, satu Japrem, yang satunya lagi adalah Berantas Korupsi dengan Hati Oh, gitu. Ternyata oke. yang Japrem belum bisa masuk dengan baik, cuma masuk di nominasi. Kemudian yang Berantas Korupsi dengan Hati alhamdulillah mendapat nomor di tingkat nasional. Oke. Gitu. Jadi waktunya karena untuk itu kita baru tahu 1 minggu sebelumnya, akhirnya kita 1 minggu ngebut itu selama 1 minggu. Ya. Itu udah 2 termasuk film. proses editing juga. Iya. Iya. 2 film 1 minggu proses Betul. produksi. Ibu Nina apakah tidak keteteran memerankan 2 film sekaligus dalam waktu yang sangat singkat? Ya, keteteran sih keteteran, Mbak. Cuma ya diusahakan lah semaksimal mungkin. Oke, tetap diusahakan semaksimal Iya, mungkin dan dan hasilnya alhamdulillah. pun luar biasa sangat maksimal dan Alhamdulillah. bagus banget. Oke, terakhir nih Ilma pengen dari masing-masing kasih motivasi untuk pemirsa di rumah agar mereka juga semangat berkarya seperti kalian. Dari Mas Rehan dulu, silakan Mas. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa menonton dan banyak-banyak menonton lah video kita Japrem ya Pak. Itu Di mana nontonnya? di Sebutin. YouTube. YouTube-nya apa? Sebutin. Guyonan Ngapak Tegal. Oke. Jangan lupa like sama subscribe lah ya. Masa ya cuma nonton doang. Oke, Ibu Nina silakan. Kalau motivasi saya untuk yang di rumah, tentunya jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan itu adalah jadikan suatu kegagalan itu sebagai acuan kita untuk berhasil dan sukses. Itu aja, Mbak. Jangan takut gagal intinya. Iya. Mas Andi, silakan Mas. Apa ya? Motivasi apapun yang kamu lakukan pokoknya lakukan dengan hati. Sejelek apapun film kamu, kalau kamu kerjakan dengan hati, apalagi dengan kecintaan kamu, passion ya terhadap film, pasti hasilnya lebih. Itu aja sih. Oke, lakukanlah dengan hati pemirsa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Andi, Bu Nina dan juga Mas Rehan. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin amin, maju amin. dan ditunggu karya-karya yang lainnya juga. Jangan jangan kapok main di Batik TV ya. Siap. Ya, walaupun ini Mas Andi emang agak seperti musuhan sama saya, padahal saya nggak tahu salah saya apa. Oke, terima kasih banyak sekali lagi pemirsa. Itu dia On The Screen episode kali ini. Saksikan terus On The Screen hanya di Batik TV. Ilma dan juga teman-teman pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.